Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat bersejarah, yakni penghapusan presidensial threshold yang selama ini masih berlaku di dalam pemilihan presiden. Jadi MK pada 2 Januari 2025 itu menghapus syarat ambang batas presiden, pencalonan presiden yang selama ini diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan konstitusi. MK menghapus syarat itu dan menyatakan bahwa semua partai politik peserta pemilu boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dan dengan demikian MK mengubah apa yang selama 33 kali putusan sebelumnya tetap mempertahankan presidensial threshold tersebut. Dan putusan dari MK tersebut dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo dan juga Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan dua pimpinan MK itu menilai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga mengandung ketidakadilan. Ambang batas itu bahkan bertentangan dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, terdapat alasan kuat dan mendasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian pada putusan-putusan sebelumnya tersebut. Dengan adanya putusan MK ini, MK menyerahkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut dengan rekayasa konstitusional agar tidak ada pembatasan mengenai calon presiden dan wakil presiden, tapi jangan sampai misalnya bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai-partai politik tersebut jumlahnya misalnya melampaui dari jumlah partai peserta pemilu, dan juga agar jangan sampai jumlah calon presiden dan wakil presiden tersebut terlalu banyak sehingga kemudian menimbulkan keramaian di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Dalam pandangan saya, walaupun masing-masing partai politik peserta pemilu itu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi yang namanya partai politik tentunya harus berhitung apakah calon presiden dan wakil presiden itu dapat ikut serta dan kemudian memenangi proses pemilihan presiden tersebut. Mengapa? Karena kita tahu di dalam menentukan pemenang pada pemilu presiden tersebut itu masih ada ketentuan bahwa mereka yang menjadi pemenang pemilihan presiden tersebut itu harus memenangi angka 50% plus 1, harus ada 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, dan kemudian paling sedikit itu juga harus mendapatkan dukungan atau pilihan dari rakyat 20% di masing-masing kabupaten kota. Apa artinya ini? Sebuah partai politik walaupun mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dia harus mengetahui apakah partainya atau calon dari partainya ini bisa mendapatkan persentase kemenangan yang telah tadi saya sebutkan, ataukah kemudian tidak akan mencapai arti atau angka kemenangan tersebut. Jika tidak, tentunya mereka harus melakukan koalisi-koalisi politik seperti yang terjadi selama ini. Nah, mengapa putusan MK tersebut sangat revolusioner? Karena kita tahu di dalam perkembangan politik yang ada selama ini itu ketika pemilihan presiden langsung di awal 2024 itu dilakukan, ternyata
yang namanya partai-partai politik itu selalu berupaya untuk berkoalisi ya. Pada tahun 2024 itu misalnya ya, ada berapa koalisi yang ada? 2029 ada 3 koalisi partai yang ada ya. Dan kemudian setelah itu 2014, 2019 dan juga 2024 kemarin itu yang namanya koalisi partai itu selalu menjurus pada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apa artinya? Ini tentunya berbahaya bagi masa depan persatuan dan kesatuan bangsa kita, karena rakyat terbelah di dalam 2 kubu kekuatan yang sangat hebat, sangat kuat ya. Dan kalau misalnya di dalam pemilihan presiden itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada 2019 yang lalu, itu kemudian bisa menimbulkan keributan-keributan politik pada tataran akar rumput. Nah, pada 2024 kemarin ya, kita juga tahu bahwa adanya 2-3 kubu pasangan di dalam pemilu presiden 2024 tersebut ya. Itu memang tidak menimbulkan perpecahan pada pemilihan presiden, tapi kita juga melihat bagaimana yang namanya mereka yang berada di kekuasaan itu bisa mempermainkan berbagai rekayasa politik supaya calon-calon yang diajukan oleh penguasa politik tersebut bisa memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 yang lalu. Ya. Jadi apa yang ingin saya katakan ini ya, bahwa adanya presidensial threshold itu mengurangi jumlah pasangan yang ada, yang tadi saya katakan paling banyak itu 3 pasangan ya, atau lebih berapa pasangan pada pemilu 2004 yang lalu. Pada 2009 itu ada 3 pasangan ya. Pada 2014 kemarin juga ada 2 pasangan yang menonjol, dan 2019 itu juga ada 2 pasangan, dan 2024 kemarin 3 pasangan. Dan ini bisa menimbulkan suatu benturan-benturan politik yang sangat tajam di antara para pendukung pasangan-pasangan tersebut. Nah, mengapa saya katakan bahwa para pimpinan partai politik, walaupun mereka memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partainya, mereka juga harus memperhitungkan yang tadi saya katakan, apakah pasangan calon ini bisa memenangi pemilu presiden sesuai dengan aturan undang-undang, yaitu 50% plus 1, dan kemudian juga harus ada di daerah yang 50% jumlah provinsi yang ada di Indonesia, dan juga 20% kabupaten kota. Nah, selain itu ya, walaupun sebuah partai politik besar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi kalaupun pasangan itu bisa menang di dalam pemilu presiden sesuai ketentuan undang-undang pemilu tersebut ya, dia juga harus memperhitungkan koalisi. Mengapa demikian? Karena dia juga akan harus memperhitungkan berapa jumlah partai politik yang akan masuk parlemen, dan ini tentunya akan mempengaruhi hubungan atau kerjasama politik antara eksekutif dan legislatif. Ya. Dan kenapa ini harus penting diperhitungkan? Karena bila partainya menjadi satu-satunya partai pemenang pemilu dan ada di dalam legislatif atau DPR RI, dan jumlahnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dari partai-partai yang tidak berada di pemerintahan, tentunya ini akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan partai yang tunggal tersebut ya. Dan kita tahu putusan MK mengapa ini akhirnya MK menyetujui dihapuskannya presidensial threshold tersebut, karena MK bukan cuma melihat kecenderungan adanya 2 kubu politik yang saling berhadapan-hadapan, tapi belajar dari apa yang terjadi pada Pilkada 2024 kemarin dan juga pilkada-pilkada sebelumnya, bahwa ada juga kecenderungan yang terjadi di mana partai-partai politik tersebut menyatu dalam satu kekuatan yang kemudian melahirkan calon tunggal. Dan ini tentunya tidak bisa diterima oleh akal sehat rakyat di dalam suatu sistem demokrasi.
Dan dengan banyaknya calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di dalam pemilu presiden yang akan datang atau pada 2029 yang akan datang, ini tentunya juga akan bisa menjadi suatu pertarungan politik ya untuk menunjukkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan calon-calon presiden dan wakil presiden tentunya juga harus melihat bagaimana citra politik dari calon-calon yang mereka ajukan dan juga bagaimana kapabilitas politik dan juga pengalaman politik dari calon-calon yang mereka ajukan. Mengapa? Tentunya akan banyak calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu 2029 mendatang, dan bukan mustahil apa yang ada di dalam koalisi yang ada sekarang di pemerintahan, yaitu koalisi Indonesia Maju ya, atau koalisi yang mendukung Prabowo Gibran, sudah pasti koalisi ini tidak akan bertahan pada 2029 mendatang karena partai-partai besar seperti Gerindra, kemudian juga Partai Golkar, atau bahkan juga partai-partai menengah seperti PKS, Nasdem, dan juga yang ada di koalisi tersebut ingin juga mencalonkan mereka dan juga kader-kadernya yang boleh dikatakan bisa maju di dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang akan datang. Dan siapa yang kuat dalam pencitraan itu tentunya akan memenangi pemilu presiden 2029 mendatang. Tapi DPR juga harus membuat aturan bahwa yang namanya lembaga-lembaga seperti ASN ya, atau pegawai negeri, dan kemudian juga presiden, atau kemudian juga institusi-institusi seperti TNI, Polri, dan kemudian juga aparat kepala desa, menteri-menteri ya, itu tidak boleh melakukan intervensi dengan cara apapun, baik melalui bantuan sosial yang menggunakan anggaran negara ataupun penggunaan aparat TNI, Polri, dan juga pegawai negeri sipil di dalam pergulatan politik tersebut. Sebab kalau tidak ada aturan dan juga sanksi yang tegas soal ikut campurnya aparat-aparat TNI, Polri, dan juga kepala negara atau kepala pemerintahan di dalam pemilihan presiden tersebut, bukan mustahil mereka akan tetap bisa menggunakan aparat-aparat tersebut ya, dan juga berbagai cara untuk memenangi pemilu 2029 mendatang. Ini yang juga harus dipikirkan oleh rakyat pemilih. Janganlah kemudian memilih calon presiden dan wakil presiden yang sesungguhnya tidak memiliki kapabilitas dan juga pengalaman politik ya, dan juga latar belakang pendidikan yang sangat baik, latar belakang pengalaman politik yang sangat baik untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada 2029 mendatang. Tanpa itu, kita tidak akan mendapatkan seorang presiden dan wakil presiden yang sangat kapabel untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, dan juga lebih segalanya agar kita bisa menjadi bangsa yang besar. Berikan pendapat Anda.